Kita siapkan hati kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelamat samudra, demikian Engkau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru,
bersorak-sorai, memuji, meninggikan Tuhan bersama-sama, katakan. Lebih keras lagi, katakan amin. Bisa lihat kanan kirinya dulu Bapak Ibu Saudara. Berikan, katakan shalom. Bisa lambaikan tangannya depan belakang. Yang kedua, yang memuji Tuhan, katakan yes. Come on.
Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Pagi ini sebelum kami mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa, ya kami boleh datang membawa persembahan pagi ini ya Tuhan. Mari berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan menabur pagi ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Mari sama-sama katakan amin. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku inginkan,
bersyukur padamu ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, semua karena Tuhan. Kami percaya kami diluputkan Tuhan dari mara bahaya dan mara petaka ya Tuhan. Bahkan kami juga diluputkan Tuhan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebabnya Tuhan kami bersyukur kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau sedia memberkati umatmu jemaatmu ya Tuhan. Dan ibadah ini ya Tuhan. Maka firman disampaikan semua menjadi kekuatan ya Tuhan. Untuk kami terus percaya, beriman, dan terus berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Urapi setiap kami dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apa nih Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu menjadi sahabat berkat untuk umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap di firman Tuhan dan hati gembira. Dengan saya sama-sama katakan amin. Baik, silakan dulu. Shalom saudara. Apa kabarnya? Saudara, saya ya ini selama masa pandemi ini baru pertama kali melayani ibadah raya saudara. Saya sebagai gembala jemaat yang kami gembalakan di Sanjaya pagi dan sore sudah 6 bulan gak ibadah saudara ya. Karena ya keadaan ya masa pandemi ini saudara, sampai saat ini ya Palembang untuk gereja ya untuk Palembang gereja-gereja besar itu banyak yang belum mengadakan ibadah karena Palembang zona merah katanya saudara ya. Nah sama si Tuhan ya masa-masa pandemi COVID-19 ini saudara mengubah segalanya saudara ya, baik dalam sosial tentang hubungan saudara ya, membuat kita kadang-kadang nggak bisa lebih hangat lagi, nggak bisa lebih dekat karena harus jaga jarak, betul saudara ya. Kecuali keluarga sendiri juga nggak jamin saudara ya. Di Medan kumpul keluarga 15 orang semua kena gitu saudara, keluarga saudara ya, nggak jamin juga saudara. Jadi kadang-kadang membuat kita jadi rasa takut dalam hal seperti itu ya. Gereja pelayanan membuat kita berubah saudara. Saya tidak bisa melihat wajah saudara dengan jelas karena separuh udah ditutup masker. Dan begitu saudara dengan saya saudara ya. Jadi ya saudara, ada banyak perubahan seperti Pak Niko katakan bahwa tahun 2020 adalah tahun new dimension saudara ya, tahun yang baru ya, dimana pemerintah Jokowi katakan new normal saudara. Semuanya berubah saudara ya. Saya percaya bahwa kita itu nggak pernah terpikirkan bisa terjadi seperti ini. Namun saya percaya semua itu masih ada rencana Tuhan. Nah, oleh sebab itu pagi ini saya mau bagikan ya, bagaimana di masa pandemi ini saudara, masa-masa COVID-19 ini kita bisa jaga 3 sikap iman untuk tetap bisa mengalami masa pemeliharaan Tuhan. Ya, nah saya mau sharingkan jadi 3 sikap ini untuk mengalami pemeliharaan Tuhan di masa COVID ya, masa pandemi ini saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 65 ayat ke-11. Mazmur 65 ayat 11. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Ya, oke, pada yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Engkau memahkotai dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Nah, saudara, terjemahan lain ya, dan ambil Bible berkata begini. Engkau memahkotai tahu dengan kemurahan hatimu dan kebaikanmu, dan jejak kaki langkahmu mengeluarkan lemak. Nah, saudara bisa nilai bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya ini ayat ini bicara bahwa Tuhan berikan yang sangat baik dan terbaik saudara bagi setiap kita yang percaya ya. Dikatakan bahwa ya jejak langkahnya mengeluarkan lemak. Nah, jadi firman Tuhan ini menggambarkan saudara ibarat sebuah orang yang sedang mendorong sebuah gerobak yang dalam mengangkut panenan besar. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan gerobak itu hasil panen itu dicecerkan saudara, atau tertumpah ke jalan-jalan gitu saudara. Nah, ini gambaran seperti itu saudara. Nah, pagi ini saya mau katakan pada setiap kita, biarlah kita berdoa saudara, kira di masa pandemi ini, ya di masa pandemi ini saudara, ya Tuhan tetap bisa menepati janjinya, yaitu memahkotai kita dengan kemurahan dan kebaikannya. Nah, saya berdoa biarlah ini boleh terjadi
apa yang jadi janji Tuhan itu tetap tergenapi dalam kehidupan kita. Ya, COVID-19 saudara tidak mengubah daripada janji Tuhan. Kita harus mengerti, janji Tuhan tetap atas kehidupan kita. Nah, biarlah kita juga berdoa bahwa setiap langkah hidup kita juga seturut dengan jejak langkahnya Tuhan. Jadi kita bukan hanya terima, tetapi jejak langkah kita juga bisa keluarkan lemak, supaya saudara, orang lain pun bisa menikmati ya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Jadi tidak hanya kita nikmati, orang pun bisa nikmati dengan kehadiran kita sebagai anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, pagi ini saya mau bagikan ya, ada sikap ya, tiga sikap iman yang perlu dibangun agar setiap langkah hidup kita seturut dengan jejak langkahnya Tuhan, yang selalu mengeluarkan lemak yang terbaik saudara. Dan kata kehidupan kita itu bisa berdampak menjadi terang, yang firman Tuhan katakan. Nah, pagi ini ada tiga sikap iman saudara yang harus kita bangun. Ya, yang pertama, ya segala kebutuhan kita disediakan dan berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka ayat kita di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Bapak Ibu sudah ketemu? Baik, saya akan bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah memenuhi segala keperluan kita itu bukan menurut kekayaan yang ada di diri, tapi kekayaan di dalam Yesus Kristus. Saya katakan kekayaan daripada Allah itu tidak terbatas kalau Allah mau memberkati setiap kita. Amin. Ya, tidak ada yang terbatas ya. Kekayaan Allah nggak bisa diukur, saudara. Jadi Rasul Paulus mengerti, dia tuliskan dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Dia akan memberkati kita keperluan kita dengan kekayaan Kristus, bukan ukuran manusia. Jadi yang pertama saudara yang harus kita bangun adalah ya bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan berada atau disediakan di dalam Yesus Kristus. Jadi sikap iman dan percaya kita, segala kebutuhan disediakan dan berada di dalam Yesus Kristus, saudara. Nah, apakah Bapak Ibu membutuhkan yang namanya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan? Itu tersedia dalam Yesus Kristus. Nah, kita harus percaya sekalipun masa pandemi sepertinya buat kita kok nggak ada sesuatu yang terjadi seperti itu. Tapi saya mau katakan janji Allah tetap, saudara, nggak pernah berubah. Ya, nggak pernah berubah. Kalau Bapak Ibu membutuhkan kemurahan Tuhan, Allah akan memberikan kemurahan. Tuhan pertemukan kita dengan orang yang murah hati, baik hati kepada kita. Ya, Tuhan akan pertemukan kita dengan keadaan-keadaan yang baik Tuhan bisa sediakan bagi kita. Nah, itu ditanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, saudara. Bahwa janji Allah, sekalipun masa pandemi ini, COVID-19 ini masih berlaku, saudara. Nah, apakah Bapak Ibu membutuhkan yang mereka kesembuhan dari penyakit? Tuhan tetap sediakan kesembuhan. Saya melihat, saudara, di pelayanan menara online, ya ketika dari komen-komen dari orang yang minta doa, dan hari ini kita buka lagi lebih luas lagi tentang pelayanan online itu, saudara. Dengan YouTube, saudara, di mana di situ disediakan ruang tentang asyir, tentang pelayanan. Banyak sekali orang minta doa, dan juga banyak juga kesaksian mereka dapat kesembuhan, kelepasan, pemulihan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Mujizat Tuhan itu masih ada. Janji Tuhan tidak berubah. Sekalipun pandemi seperti COVID, sekalipun mungkin kita lihat ada yang meninggal, tapi saya mau katakan, apa yang Tuhan janjikan itu tetap setia. Ya, pemulihan baik secara ekonomi itu pun Tuhan tetap sediakan. Pemulihan hubungan Tuhan bisa kerjakan. Nah, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi sikap iman dan percaya ada sebuah kualitas, saudara, ya, kualitas karakter yang perlu ada dalam kehidupan orang percaya. Ya, nah ini harus kita tanamkan. Namun sikap dan percaya perlu dibangun, saudara. Tidak hanya dia berjalan waktu datang sendiri. Itu perlu yang namanya latihan, saudara. Ya, latihan kita percaya dan mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan dengan hal sekecil apapun yang kita terima, saudara. Nah, itu juga perlu disiplin. Ya, bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita mempunyai satu kebutuhan, kita menanti dengan sabar, dengan disiplin menunggu waktunya Tuhan, dan berdoa dengan bertekun, saudara. Nah, disitulah kita bisa lihat kebaikan, kemurahan Tuhan turun, saudara. Itu perlu dilatihan, ya. Dan
Saudara, kesukaannya firman Tuhan disertai dengan sebuah tekad yang kuat. Aku mau apa yang jadi kebutuhan aku digenapi. Banyak orang saudara berdoa, ya dia berhenti berdoa, mungkin selangkah lagi Tuhan jawab, tapi dia udah berhenti saudara. Kalau kita punya tekad yang kuat saudara, mempercayai firman Tuhan, apa janji-janji Tuhan, saya percaya ya apa yang Tuhan sediakan bagi kita, kita akan dapatkan. Artinya apa yang Tuhan silakan, Tuhan akan genapi saudara. Yang percaya mengerti katakan amin. Saudara, saya punya seorang teman bernama Yeti saudara. Saya pernah saksikan ya di mana pernah terjadi gempa bumi di Padang saudara. Suaminya mati, anak mati, ditimpa ruko dari satu lantai jadi tiga lantai jadi satu lantai saudara. Suaminya mati, anaknya mati, bahkan dia ada di sebelah suaminya. Tertindih betonnya begitu beratnya, mungkin bertonton saudara. Saudara, pengobatan dia butuh biaya, dia butuh saudara dana gak ada. Ini berobatnya di Singapura saudara. Apa yang terjadi? Dia butuh biaya untuk selesai keluar dari rumah sakit sama perawatan hampir 6 bulan, 4M saudara. Duit gak ada, gak habis semua. Karena akibat gempa itu habis semua saudara. Dari berangkatnya dari Padang menuju ke Singapura itu ajaib. Dari paspornya ketemu bisa cara ajaib, kopernya kepental keluar bisa tersedia. Bahkan juga saudara dana yang butuhkan cukup dari pesawat dari Padang berangkat ke Singapura. Dia mengalami yang namanya tangan sebelah kirinya saudara itu harus diamputasi, kakinya pun hampir, ginjalnya ketindih. Saudara, kepalanya bolong besar, dia lihat kepada saya, dia perlihatkan pada saya. Nah, selesai dia butuh 4M, gak ada duit. Dia berjiri pada Tuhan saudara. Tapi dia tahu firman Tuhan, semasa dia dalam perawatan, dia punya tenaga, dia pakai tenaganya, dia tetap muliakan Tuhan. Dia berikan kekuatan, diberitakan Injil ke teman-teman senasib dengan dia yang ada di rumah sakit itu saudara. Selesai dia keluar, saudara, dia berdoa, dia minta pada dokter, minta kemurahan diskon. Diskonnya cuma 50% saudara, karena akibat kedua itu pun kemurahan. Dan 2M pun gak ada duit. Tapi satu hari secara ajaib, ya dia harus keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba saudara, ya dia dapat dana 2M. Di Singapura nggak ada sanak famili, nggak ada saudara. Tapi dengan cara ajaib Tuhan bisa sediakan dana dan dia keluar dari Singapura. Keluar dari rumah sakit, lanjutkan perawatan di Jakarta karena ya terlalu mahal rawat di Jakarta saudara. Itu pun gratis. Dan pada akhirnya saudara, waktu dia ketemu saya 2016 di Singapura saudara, cerita, Pak Cuan, saya tuh habis-habisan gak ada apa-apa. Tapi setelah dibilang saat ini dia katakan, saya punya apartemen 3 biji di Jakarta. Apartemen 3 biji saya bilang gitu saudara. Nah, Tuhan bisa siapkan dan dia jadi penginjil Tuhan yang luar biasa. Banyak orang saudara bertobat, banyak orang berbalik pada Tuhan lewat pelayanan dia saudara. Nah, saksi Tuhan ini satu bukti nyata bahwa Tuhan menyediakan saudara kebutuhan daripada Ibu Yeti ini saudara. Nah, saksi Tuhan ya, saudara, saya perlu bangun sebuah keyakinan bahwa Allah yang telah membuat kita berhasil melewati ujian di masa lalu, maka di masa sekarang ini pun apa yang menjadi pergumulan saudara, saya percaya Tuhan pasti bisa menolong saya. Bahkan dia akan menolong sampai selama-lamanya lagi bagilah selama kita masih di bumi ini. Jadi saudara, ini aja kita perlu patokannya. Kalau dia menolong, dia pasti akan menolong lagi saudara. Sebab dia Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Nah, ini harus saudara tanamkan dalam pikiran Bapak saudara. Nah, saya mau katakan jangan bergantung pada apa yang ada saudara. Seperti mungkin rekeningmu di bank saudara. Banyak orang saudara mengandalkan kehidupannya, wah saya aman lah di bank. Rekening saya di bank banyak deposito, saya investasi. Saudara, hari-hari orang investasi banyak nangis gitu saudara. Terbang, uangnya terbang gitu saudara. Yang gak ada jelas, hilang semua saudara. Ya, nah saudara, biarlah kita mau bergantung dan berharap pada Tuhan Yesus saja yang mengerti, katakan amin. Bukan berarti kita gak perlu duit, perlu saudara. Tapi motif kita saudara, hanya Tuhan jadi andalan kita gitu. Ya, nah jika saudara bergantung pada Tuhan bukan pada uang saudara, maka kita akan melihat atau akan mengalami mujizat Tuhan. Ya, betapa baik, betapa ajaibnya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita mau mengalami saudara ya mujizat Tuhan, mari belajar bergantung pada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ya Alkitab banyak menuliskan ketika orang bergantung Tuhan
kepada Tuhan, sekalipun nggak ada dasar untuk mereka berharap bergantung, tapi Tuhan bisa pelihara mereka. Entah itu lewat manusia, entah itu lewat tangan Tuhan. Contohnya Pak, Elia Tuhan bisa pelihara lewat seorang janda Safat, bukan seorang yang kaya raya. Seorang punya tepung 1 genggam minyak dibuli, hari itu habis, tapi Tuhan bisa pelihara nabinya, saudara. Bahkan janda tetap pelihara. Maka satu kali di Sungai Kerit, saudara, nggak ada makanan, Tuhan bisa pelihara Elia, kaki burung gagak, saudara. Namun Tuhan juga bisa pelihara kita lewat tangannya. Bahkan Tuhan bisa pelihara kita lewat tangan kita dengan tanya apa yang kita kerjakan, Tuhan bawa berhasil. Ya, jadi Tuhan sediakan. Saya mau tanamkan. Jadi banyak orang hari ini masa COVID, mereka mulai menjerit gitu, saudara. Entah mereka sebagai karyawan, pengusaha sepi lah, ada di rumah kan. Di Palembang tuh banyak sekali gitu loh. Ya dengan gaji 50% gitu loh, saudara. Ada banyak kena dampak. Tetapi saya percaya kalau saudara berharap pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan mengerti bahwa Tuhan sediakan untuk kebutuhan kita kepada kita, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang mengerti percaya katakan amin. Yuk, saudara mau kita ucapkan sama-sama yuk, ya. Pertama kita ucapkan segala kebutuhan saya telah disediakan Allah di kayu salib. Yuk kita sama-sama yuk. Ya, 1, 2, 3. Segala kebutuhan saya telah disediakan Allah di kayu salib. Yang kedua, segala kebutuhan saya berada di dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudara ucapkan itu. Mungkin kalau saudara terjepit, mungkin gak ada jalan keluar, tapi kita mulai ucapkan. Ya, saya ucapkan akan janjinya bagi kita. Jadi ini iman yang pertama yang harus kita bangun, yaitu segala kebutuhan kita telah Tuhan sediakan. Ya, sudah saya ucapkan berada di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, yang kedua, kita buka Yesaya 1 ayat 19 sampai 20. Yesaya 1 ayat 19 sampai 20. Oke, saya akan bacakan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, perhatikan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan apa? Hasil baik dari negeri itu. Ayat yang ke-20 sebaliknya. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu tidak dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi yang kedua saya katakan pada setiap kita gini, saudara, ya. Yang kita harus bangun, sekarang yang kedua harus bangun, itu tentang percaya, saudara. Percaya dengan apa? Dengan mendengar, ya, mendengar, mentaati apa yang firman Tuhan sampaikan. Ya, seringkali kita menghadapi situasi yang buruk, ya, pikiran kita, saudara, hati kita akan berkata, wah ini sulit, ini nggak mungkin. Tapi mau katakan firman Tuhan sederhana. Jika kamu menurut dan mau mendengar, itu aja, saudara. Ya, jadi kita dengar firman Tuhan, nurut itu taati namanya, saudara. Selesai. Ya memang perjalanannya nggak instan, tapi kita akan lihat hasil. Karena kita dengar, kita taati, kita akan lihat hasil, saudara. Ya, ini janji firman Tuhan bagi kita. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 10, saudara. Itu ketika Elia mengalami kekeringan, Tuhan memelihara Elia, Pak, di Sungai Kerit, saudara. Di Sungai Kerit itu burung gagak kasih makan. Sungainya kering, gak ada air, gak bisa lagi berlangsung hidup. Tuhan kasih tahu Elia, sekarang kamu berangkat ke Safat. Nah, saudara, waktu jalan ke Safat itu oleh Sidon. Sidon itu daerah bahaya, di mana itu daerah kekuasaan Ratu Isabel, saudara, yang sudah mengancam akan bunuh dia. Nasibnya akan sama seperti Nabi Baal yang Elia sembelih itu, saudara. Nah, itu bahaya. Tapi Elia tidak membantah dengan perintah Tuhan. Tuhan sudah dia berangkat kamu ke Safat, dia berangkat, saudara, ke Safat, saudara. Ya, dia berangkat ke Safat lewat situ, ada sebuah tempat bahaya dia lewati. Sampai Safat ketemu dengan janda yang Tuhan persiapkan untuk memelihara kesangsung hidupnya selama masa kekeringan, saudara. Ya, ini bukti nyata, saudara, si Tuhan. Jadi, saudara, jadi Tuhan memberikan Elia, saudara, ya, dengan apa, seorang janda yang bukan seorang yang kaya raya, seorang miskin. Jadi kadang-kadang menurut pandang kita ini nggak mungkin, ini sulit, saudara. Tapi saya mau katakan pada setiap kita, kepada kita sekali lagi,
kita dengar, kita taatin, maka kita akan dapatkan. Sekalipun mata jasmani kita melihat seperti nggak mungkin, saudara. Tapi semua katakan percayalah. Ketika kita, saudara, percaya dan taatin, saudara, dan bergantung dan berfokus pada Tuhan, maka ya kita akan mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. So, ada seorang yang namanya Yangku, saudara. Yangku ini ya yang saudara pasti tahu bahwa dia inilah yang namanya punyanya WhatsApp atau WA, saudara. So tahu orang ini adalah orang imigran dari Nigeria ke Amerika. Tidurnya di emperan toko, saudara. Nggak punya masa depan. Tapi karena dia sebagai anak Tuhan, saudara, dia percaya nasinya tidak akan terus begitu. Dia mulai melangkah, saudara, dia cari kerja. Dan ditemukan kerja sebagai pelayan toko, saudara. Dan saat itu dia berusaha untuk kumpulkan uang sedikit di sini dan dia lanjutkan sekolahnya. Dan kuliah pun nggak selesai karena juga biaya nggak cukup tercover. Dan akhirnya dia kerja, saudara, di Yahoo, saudara. Nah, karena dia kerja di Yahoo, waktu itu, saudara, semakin menurun gitu, saudara. Ya, menurut akhirnya dia resign, saudara, coba melamar kemana-mana ke Google, nggak diterima, saudara. Nah, pada akhirnya dia buat yang namanya WhatsApp ini, saudara. Dan saya tahu tahun 2014 dia jual WhatsApp ke Facebook, dia dapat 14 D, saudara. Orang yang tadinya teror di emper toko, imigran gelap, saudara, Tuhan bisa buat dia menjadi seorang miliarder, saudara. Nah, ini luar biasa. Nah, kenapa saya harus saksikan ini? Yes, saya mau kata pada kita percaya, saudara, pada Tuhan. Jangan ragukan dia. Sekalipun masa pandemi kita melihat kok ada 1-2 orang kok mati rebah dan sebagainya, tapi janji Tuhan masih tergenapi. Percayalah pada janji Tuhan bagi setiap kita, saudara. Sebab surgawi kita itu mengetahui perjalanan kita, saudara. Bahkan dia sedang yang sering kita lalui, dia sendiri yang mengetahui apa yang ada di depan kita masing-masing. Dia tahu. Dia bukan nggak tahu, dia tahu. Karena orang jadi Tuhan tahu nggak sih keadaanku? Tuhan tahu nggak masalahku? Tuhan tahu nggak perluan? Tahu, saudara. Bukan nggak tahu. Namun Tuhan punya waktu, saudara. Ya, Tuhan punya waktu untuk menolong, saudara. Tuhan punya waktu, kayak waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Itu bedanya, saudara. Nah, waktu itu saya ada di Jakarta. Saya berencana untuk pindah, keluarga saya sudah ada di Jakarta. 2 minggu saya di Jakarta tuh hati saya kering, kosong, kerontak. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya nggak tahu karena bisa begitu, saudara. Tapi ya saya tahu di hati ngomong, tempat kamu bukan di Jakarta gitu. Tempat kamu di Palembang. Saudara, hari itu seperti saya dapat teguran Tuhan di hati ini. Maksudnya Tuhan ngomong di hati ini lewat situasi seperti itu, sekalipun nggak ada suara audible yang jelas, saudara. Saya nangkep Tuhan mau saya tuh di Palembang gitu. Dan malam itu saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau saya di Palembang, saya itu minta 2 hal lah Tuhan. Yang pertama, saya minta pemulihan usaha saya tinggalkan di Palembang. Yang kedua, Tuhan kasihlah usaha baru gitu loh. 2 hal saya minta. Selesai doa selesai, hati saya jadi tenang dan saya ambil putus pulang. Ketika saya pulang ke Palembang, saudara, saya kembali geluti usaha saya. Menurut kasar mata saya itu gak ada harapan lagi, saudara. Gak mungkin ada kebangkitan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Saya mempercayainya. Saya terus lakukan dengan setia dan tekun, saudara. Tekun dan setia saya lakukan. Perlahan-perlahan ada kebangkitan. Gak lama kemudian, saudara, ada tawaran kerja sebagai marketing yang freelance, saudara. Yang sebenarnya saya gak suka kerja itu. Tapi di situ Tuhan bukakan jalan bagi saya. Saya coba masuk, buat macam-macam masuk, saudara. Dan saudara kasih Tuhan, ternyata kerja marketing itu tidak mengikat waktu saya. Saya cukup datang ke kantor, absen. Saudara, kenapa harus absen? Ya sebagai tanda hadir. Yang kedua, absen itu dapat transport. Wah, enak juga, saudara. Setelah absen, selesai balik gitu, saudara. Iya kan? Setiap minggu gajian gitu, saudara. Tapi juga ada target yang harus saya kejar. Ya, ternyata, saudara, dalam waktu singkat, nggak sampai setahun. Yang pertama, Tuhan genapi, Tuhan bangkitkan. Yang kedua, Tuhan buka jalan betul, saudara. Tapi karena saya percaya bahwa Tuhan hendak saya di Palembang, hal yang ketiga nggak pernah saya doakan, nggak pernah saya pikir
pikirkan, bahkan timbul di hati saudara. Tiba-tiba Tuhan bukakan satu usaha yang baru yang tidak pernah saya pikirkan dan nggak pernah didoakan, nggak pernah dimimpikan, tapi Tuhan beri bagi saya. Itu cara Tuhan aja. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh menuntun kita nggak langsung langkah yang besar, tapi selangkah demi selangkah. Pertanyaan, bisa nggak kita mentaati selangkah demi selangkah? Sekalipun kita belum melihat dengan kacamata kita, realnya jawabannya besar. Tapi kadang-kadang Tuhan menunjukkan kita langkah demi selangkah. Kita butuh percaya. Nah, bentuk kita percaya dan kita tekun dan setia melakukan. Yang mengerti saya katakan amin. Nah, sama si Tuhan itu yang kedua, saudara. Jadi yang pertama kita percaya apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Yang kedua kita percaya, ya, percaya dengan janji Tuhan bahwa apa yang Tuhan janji itu pasti digenapin. Ya, sikap dari kita adalah kita belajar Pak, dengar dan taat sudah selesai. Nurut aja gitu saudara. Ya nggak usah neko-neko, nggak usah banyak berbantah, nurut aja sampai gitu saudara. Ya, saya nggak ngomong instan saudara. Perlu waktu, perlu perlahan untuk kita melangkah, tapi ujungnya sampai pasti sampai. Nggak mungkin nggak sampai saudara. Kalau saya ngomong ini kesaksian real nyata dalam kehidupan saya saudara. Ya, saya ngomong ini bukan hanya sekedar memotivasi, tapi benar-benar itu nyata dalam kehidupan saya gitu, dan terjadi saudara. Ya, nah, sama si Tuhan. Jadi yang penting yang kedua itu saudara harus punya sikap yang namanya bangun sikap iman yang percaya sama Tuhan. Ya, sekalipun nggak mungkin tetap percaya, nurut aja selesai gitu saudara. Nah, itu yang kedua saudara. Nah, saudara kedua, yang ketiga, sikap iman yang ketiga harus saudara saya bangun adalah kita harus mempercayai Tuhan dari satu hari kepada satu hari yang baik. Nah, bicara gini saudara, kalau kita sudah mengalami semua sepertinya ketutup, enggak, sepertinya ketutup, nggak ada jalan lagi, kiri kanan nggak ada, depan belakang nggak, seperti jawaban Tuhan sih belum tiba. Tapi apa yang harus saudara saya lakukan? Kita bisa percaya Tuhan dari satu hari pada satu hari yang lain. Artinya gini loh, iman keseharian gitu, iman hari ini gitu. Kita bisa lewat iman hari ini. Kenapa kita harus lewat iman sehari demi sehari? Supaya saudara kita bisa tetap jaga yang namanya damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karena dalam tubuh kita ada Roh Kudus, ada Roh Allah, dan habitat daripada Roh Kudus adalah sukacita, damai sejahtera. Kerajaan Allah itu ada bicara tentang bukan makan dan minum, tapi bicara kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara nggak mikirin jauh-jauh. Kadang-kadang kita saudara ketika kena masalah, ada masalah sebenarnya nggak ada jalan, kita mulai mikirin seminggu ke depan, sebulan ke depan gimana jadinya gitu. Ada seorang ibu saudara datang pada hamba Tuhan ke pendeta. Pak pendeta, saya itu khawatir sekali akan anak saya. Apakah nanti anak saya tuh sayang pada saya, ya, atau dia peduli pada saya? Akankah dia akan memelihara saya? Saudara, seorang ibu datang. Saya sependeta tanya, Bu, anak ibu umurnya berapa? Masih kecil Pak, 2 tahun Pak. Udah mikirnya udah jauh-jauh gitu saudara. Baru 2 tahun dipikirnya jauh, gitu saudara. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita kehilangan damai sukacita untuk hari itu. Jadi kalau kita mengalami satu pergumulan yang berat, saudara, ya enggak, yang kita mungkin nggak bisa lihat gitu loh, terangnya seperti apa, ya enggak, kita nggak bisa lihat terang, nggak bisa lihat ujung jalannya, jawabannya, tapi saudara bisa lewati sehari demi sehari, saudara. Alkitab katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saya mau katakan simpul kepada setiap kita, sukses orang Kristen itu kalau bisa lewat hari itu suksesnya saudara. Bukan seberapa kaya, banyak harta, itu baik. Tapi kalau lewat hari-hari dengan pergumulan yang berat yang tidak pernah selesai, yang harus kehilangan damai sejahtera dan sukacita, saya pikir itu juga tidak sempurna suksesnya saudara. Ya bukan berarti kita sedang miskin, ya enggak juga saudara. Tapi Allah mau ajar kita, ya, kesusahan hari cukup untuk sehari. Pakai doa Bapa di surga, Bapa kami di surga, berilah kami makanan pada hari apa?
secukupnya, saudara. Enggak. Jadi bukan berarti Tuhan gak mau kita kaya, mau. Kalau kita kaya, kita juga mengerti bahwa kita bisa memberi, kita bisa melayani dengan harta kita, bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Tapi kalau kita harus lewati pergumulan itu, hari itu, saudara, biarlah kita minta, kita bangun iman kita. Tuhan, biarlah iman aku bisa lewati hari ini. Artinya, aku gak ngomel, aku gak kecewa, aku gak pahit dengan Tuhan. Tapi aku mau lewati dengan sukacita dan damai sejahtera sepanjang hari itu. Selesai hari ini, besok minta lagi. Karena kita katakan dalam Ratapan pasal yang ketiga berkata demikian. Ayat 21-23. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis selamanya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Jadi ini Nabi yang meratap, saudara. Ketika dia perhatikan keadaannya, ya enggak, pohon ara tidak menghasilkan buah, pohon aku mengecewakan mungkin. Hasil membuat dia nggak bisa berharap, saudara. Dan Nabi ini memperhatikan masa-masa sulit dia. Orang nggak perhatiin dia, orang ya sepertinya menjauhkan dia. Orang tidak tertarik pada dia. Saudara, kalau di ayat di atas mencatat, dia membuat hatinya kering, saudara. Tapi dia ubah perkataannya, dia ubah pikirannya, ya. Maka ditulis dalam Ratapan 3 ini ayat 3 ayat 21 bukan. Tetapi hal-hal ini aku perhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Apa yang Nabi ini perhatikan? Dia perhatikan tentang apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia perhatikan, wah, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habis rahmatnya, enggak pernah habis. Ya, kemurahan Tuhan selalu baru setiap pagi dan besar setia Tuhan. Nah, sanksi Tuhan. Jadi kalau saudara saya punya pergumulan yang sepertinya nggak bisa lewati, tapi saya bisa minta pada Tuhan, bisa lewat sehari demi sehari. Kalau saya bisa lewat hari itu, besok minta lagi, besok minta lagi. Dan saya percaya ketika kita setia, saudara, ya, dengan iman keseharian, Tuhan terus akan tambahkan harinya bagi kita. Bukan hanya satu hari, mungkin itu seminggu, sebulan, setahun, bahkan mungkin beberapa tahun ke depan. Dan saya bisa kagum akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa mengenapi janjinya, saudara. Dia adalah Allah yang memelihara, saudara. Yang terpenting adalah bahwa kita harus punya sikap iman yang harus dibangun, saudara. Iman yang harus dibangun pertama apa? Bahwa Allah telah menyediakan untuk segala keperluan kita. Kalau Dia yang menuntun kita, Dia memimpin kita, Dia menyelamatkan kita, masakan Dia tidak akan melengkapi, memelihara hidup kita? Gak mungkin, saudara. Ada gak sini ibu-ibu yang punya anak kecil? Ada? Coba ramai katakan, gak punya anak. Yang punya anak deh, coba katakan begini. Nah, waktu ibu-ibu lahirkan anak, apa ibu katakan? Biarlah nanti aku lahir anak, aku biarin aja, nanti besar sendiri. Gak ada gitu kan? Ya gak? Pasti dirawat dengan baik, saudara. Ya gak? Susunya lah, pampasnya lah, apanya, ya gak? Sampai diperhatikan sedemikian supaya dia bisa sehat dan dewasa, berjalan waktu jadi dewasa. Nah, apalagi Tuhan dengan kita, saudara. Ya gak? Kalau Dia menyelamatkan kita, Dia menuntun kita, saudara, Dia juga akan menyediakan apa yang kita perlukan. Amen. Ya, jadi saya mau katakan di masa pandemi bangun 3 sikap iman, saudara. Iman pertama, percaya Tuhan sudah siapkan segala sesuatu di dalam Kristus Yesus. Iman kedua, percayalah gitu loh, akan setiap janjinya bagi kita. Untuk kita percaya, bukti dapat kita percaya itu taatin apa yang Tuhan ngomong. Apa yang diperintahkan, lakukan aja. Yang ketiga, seandainya semuanya gelap, pergumulan kita semua gak ada jalan, ya minta iman harian selesai, saudara. Ya gak? Waktu saya pulang ke Palembang, saya lihat sebenarnya gak ada kebangkitan. Udahlah, iman hari saya bangun, Tuhan aku syukur hari ini aku kerja. Betul, aku taat, saudara. Aku lakukan apa? Mimban seharian aku lakukan, aku setia, aku kerjain. Emang harian? Sudah, hari lepas hari bangkit. Tuhan buka jalan yang saya tidak suka, di situ berkat Tuhan melimpah. Bahkan juga apa yang tidak saya doakan, Tuhan juga siapkan bagi saya.
pagi hari ini saudara. Ya, karena ini ya masa COVID pandemi saudara, kita nggak bisa ibadah sampai 2 jam full gitu saudara, sejam lebih. Kata dokter saudara, kata dokter, dalam pertumbuhan ruang ibadah seperti ini nggak boleh lebih dari 2 jam. Ya, nggak boleh lebih dari 2 jam. Saya rasa ya biar firman ini sungguh boleh memberkati setiap kita. Ya pesan saya ya hari ini pada setiap kita, mari tetap bangun sikap iman. Dia berdari hadapan Tuhan. Dia pasti pelihara Bapak Saudara. Dia pasti tolong. Kalau dia nonton, dia mimpin, dia pasti akan sediakan. Amin saudara. Ya, oke, biarlah ini boleh memberkati kita. Mari kita bagi dia sebentar. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
kasih ya Tuhan. Kami percaya sekali lagi akan jadi keperluan kami Tuhan sudah sediakan. Kami percaya akan setiap janji-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami mau taati akan setiap perintah-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau menuntun, maka Engkau juga akan menyediakan bagi kami apa yang kami perlukan ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar terus beriman dari sehari demi sehari ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bisa pelihara iman, disitulah kami akan melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus terus beri rema ya Tuhan, ya setiap firman Tuhan yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus, supaya kita yang mendengar firman dan percaya, bahkan diberkati, dan saya sama-sama katakan amin. Beriman bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sekali lagi mari kita persiapkan pagi ini. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat firman-Mu, buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah kami boleh menerima berkat-Mu secara luar biasa pagi hari ini. Dan juga sebentar kami akan memberi persembahan yang kedua ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dan menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama yang rindu diberkati, katakan amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kekasih Tuhan, pulang dan terimalah dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, baik anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Baik